Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita awali dulu yuk dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan karena ini benar-benar baru banget ya, menjelang kemerdekaan nih, kita habis memperingati kemerdekaan, jadi kakak ucapkan selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-76 ya. Karena kemerdekaan ini sampai sekarang masih kita rasakan ya, termasuk kita sekarang ini mau belajar juga enak nih, nggak ada yang tunggu di luar gitu ya, penjajah. Mungkin kalau lagi zaman penjajahan mau belajar aja kan nggak nyaman gitu ya, mau ibadah juga nggak nyaman, mau ngapa-ngapain aja nggak nyaman gitu. Nah ini salah satu bukti kemerdekaan itu ya, kita bisa enak untuk melakukan segala sesuatu hal gitu. Oke, nah di sini partisipannya masih 57 ya, masih belum setengah dari yang biasanya nih ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti sambil berjalannya waktu juga bakal nambah sendiri ya. Oke, kakak akan share screen terlebih dahulu nih. Oke, baik. Nah, ini nanti kita akan mempelajari materi lanjutan ya. Nah, kita kan baru pertama bertemu. Nah, ini pertemuan kedua. Materinya masih mempelajari berkaitan sama paragraf ya. Jadi ini materi paragraf yang kedua nih. Oke, coba nih. Oke, kalau untuk slide-nya udah terlihat belum nih? Nah, sudah ya? Oke, sip, alhamdulillah. Oke, karena kita baru banget ngomongin kemerdekaan ya. Nah, tadi kakak sudah buka juga dengan selamat kemerdekaan. Nah, biasanya kita menemukan kata dirgahayu. Mungkin di sini ada yang tahu apa arti dirgahayu ya? Biar gak bingung gitu, apa sih dirgahayu itu? Apakah boleh kalau ada silakan di kolom chat kalau ada yang tahu. Apa sih arti kata dirgahayu? Dirgahayu RI gitu kan, Dirgahayu RI yang ke-76 gitu. Ulang tahun, hampir ada kaitannya sama ulang tahun. Biasanya kalau kita mengucapkan ulang tahun, ada harapan di situ. Biasanya berharap apa tuh? Kalau di sini ada orang Jawa tuh ada kaitannya sama kata rahayu ya. Ada yang tahu arti kata rahayu apa? Rahayu, berumur panjang. Iya, memang artinya Dirgahayu adalah berumur panjang. Nah, jadi nanti setelah pertemuan ini udah tahu ya apa arti kata dirgahayu. Berarti ada kata dirgahayu RI. Berarti maksudnya kan berharap RI ini berumur panjang gitu. Artinya juga ingin selalu tetap merdeka gitu ya. Nah, ngomongin kata dirgahayu, ini banyak sekali penggunaan kata dirgahayu yang masih salah ya di masyarakat itu. Nah, ini contohnya, ini langsung aja ya. Tuh. Jadi kakak sudah ngasih contoh yang salah sama yang benarnya nih. Nah, karena dirgahayu itu artinya berumur panjang, maka kalau ada dirgahayu HUT RI itu salah ya. Berarti kalau HUT RI, dirgahayu HUT RI berarti yang umur panjang itu hari ulang tahunnya panjang. Gitu ya. Berumur panjang hari ulang tahun. Nah, itu kurang tepat. Jadi harusnya gimana? Dirgahayu Republik Indonesia. Karena yang dimaksud umur panjang di situ kan RI-nya itu ya, Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang Dirgahayu atau RI itu masih kurang tepat gitu ya. Atau ada juga yang nulis Dirgahayu RI ke-75. Nah, kalau ini salahnya tuh yang ke-75-nya ya. Nah, Dirgahayu RI-nya udah benar, tapi ke-75. Nah, ke-75 di sini tuh berarti yang 75-nya itu bukan ulang tahunnya, tapi RI-nya yang ke-75. Berarti logikanya ada RI ke-1, RI ke-2, RI ke-3 gitu ya. Jadi seolah-olah RI ini ada jumlahnya ada banyak gitu ya. Dan yang diucapin selamat ulang tahun di sini, yang diucapin Dirgahayu di sini RI yang keberapa? RI yang ke-75. Jadi kalau kayak gini tuh 75-nya tuh RI-nya gitu kan, RI-nya mah satu ya. Gitu. Kalau mau umur panjang kemerdekaan RI. Nah, kalau kayak gitu sih boleh ya. Kemerdekaannya yang ke-75 itu bukan RI-nya. Atau ada juga Dirgahayu kemerdekaan kita gitu, ke-75.
Nah, ini buat ya aja jadi Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, terus kitanya ke-75 kalau di sini. Terus ada juga hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 sama kayak tadi ya, ini mah logikanya yang 75 tuh republiknya. Jadi kalau mau hari ulang tahun ke-75 ya, 75-nya tuh ke ditengahin. Jadi apa yang ke-75? Ulang tahun gitu kan. Kalau ini apa yang 75? RI. Nah, masa RI ya 75? Harusnya RI ke-75 Republik Indonesia. Gitu. Nah, itu ya sekilas mengenai kalimat dan dirgahayu itu sendiri ya. Jadi kita tahu dirgahayu itu artinya berumur panjang dan setelah itu juga penggunaannya juga harus betul ya. Oke, itu saja teman-teman karena ini sangat tematik banget ya sama kemerdekaan. Jadi kakak ulas sedikit nih mengenai fakta-fakta penggunaan bahasa dan apa yang seharusnya ditulis gitu. Oke, kita ke slide judul dulu nih. Nah, judulnya tadi sudah dibacain sama Kak Alia ya. Jadi ini analisis paragraf yang kedua. Nah, ini berarti kita masih ada kaitannya sama materi kemarin. Di sini ada yang masih ingat waktu pertemuan pertama kemarin kita bahas paragraf 1 kan. Nah, detailnya itu apa? Kalau ini kan detailnya berjudul bacaan, kesimpulan, ringkasan, dan penalaran. Ayo kemarin yang masih ingat siapa? Coba tulis di kolom chat. Karena sekarang juga masih bahas, masih nyerempet-nyerempet materi yang kemarin nih gitu. Ada yang masih ingat? Memang agak lama ya, mungkin seminggu lebih kalau kayaknya. Analisis paragraf 1. Nah, dari Wahid tuh ya, paragraf dan jenis paragraf. Betul, dua di antaranya itu. Ada paragraf dan jenis paragraf. Satu lagi tuh yang bahas tentang kohesi, pengacuan, apa tuh? Pengacuan, terus repetisi, ya kan? Nah, itu adalah kepaduan. Jadi kemarin itu ngomongin paragraf, jenis paragraf, kemudian gagasan utama, sama kepaduan. Ya, kohesi, koherensi, betul ya, masuknya ke situ. Oke, nah sekarang ada lanjutannya, tapi kita akan kembali merecall. Nah, akan menggunakan materi yang kemarin ya. Nanti terutama di judul bacaan sama simpulan kita akan menggunakan gagasan utama gitu. Nah, kemarin yang udah mempelajari gagasan utama itu analisisnya kita akan menggunakan gagasan utama. Jadi masih ada kaitannya ya. Oke. Kita ke judul dulu ya. Oke. Nah, ini judul. Judul itu apa sih? Nah, judul itu bisa juga disebut sebagai nama ya. Nama yang dipakai untuk menyiratkan secara pendek. Nah, jadi nama itu bukan untuk identitas manusia aja. Ya. Ternyata bisa juga untuk memberi identitas pada buku gitu ya, pada bab, pada teks, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain berarti kan masih banyak. Nah, di sini boleh nggak kalian tulis dan lain-lain itu contohnya apa sih yang bisa dikasih judul? Boleh, apa aja kira-kira? Yang ada judulnya selain yang kakak tulis nih, selain buku, bab, teks, banyak banget. Apa kira-kira? Nah, proposal, ya bisa. Proposal kan ada judulnya ya. Tuh. Bentuknya masih bentuk tulisan ya, sama kayak buku. Ada juga yang bentuknya itu visual, apa tuh berarti? Itu juga perlu ada judul. Lagu, nah lagu bisa, komik betul, laporan penelitian bisa, cerita betul. Yang kita tonton, nah itu Aisyah. Film ya, benar film, jurnal ya kan. Terus kalau kakak tambahin lagi kayak sinetron, film series gitu ya. Terus kalau sekarang kan kita punya alternatif tontonan ya, nggak harus nonton TV itu. Bisa nonton di salah satu channel YouTube ya kan. Nah, di YouTube kan banyak konten-konten tuh. Nah, para kreator konten itu membuat judul-judul. Jadi kan cuma bikin video, mereka bikin judulnya juga yang menarik tuh. Nah, itu juga judul ya, judul YouTube. Netflix betul itu. Sekarang kan udah ada sejak pandemi ya, ada website-website yang di situ ada list-list film, itu adalah Netflix dan sebagainya. Nah, itu menggunakan judul ya, menggunakan identitas. Nah, judul juga ternyata dia dibahas juga di UTBK ya, pasti ini.
Maka di antara judul itu kita harus pilih judul yang baik dong gitu ya. Kan judul itu ada judul yang nggak baik, ada judul yang baik. Nah, judul yang tidak baik berarti yang salah gitu. Nah, yang baiknya ada kriterianya nih. Nah, yang pertama judul itu harus relevan. Bukan judul-judulan ya Kak. Iya betul. Karena ada yang judul-judulan betul seperti yang dibilang Ahmad tuh. Ya, cuma judul-judulan. Kalau di YouTube juga ada ya judulnya apa gitu kan, isinya apa. Nah, banyak yang kayak gitu. Nah, judul yang baik itu dia punya kriteria-kriteria ya. Kayak misalkan orang baik itu apa kriterianya? Misalkan suka sholat, suka sedekah dan sebagainya. Nah, judul yang baik juga ada nih. Satu, dia itu relevan. Nah, relevan itu bisa juga disebut sesuai dengan isi pokok. Nah, gitu ya. Jadi harus sesuai atau relevan. Yang kedua, judul itu biasanya ditulis dengan kata-kata yang singkat gitu. Meskipun singkat ini sangat relatif ya pada akhirnya. Ada yang menurut saya singkat itu cuma satu kata gitu, karena ada yang cuma satu kata, misalnya puisi Hairil Anwar, judulnya Aku, nah cuma satu kata. Tapi kalau kita lihat judul-judul skripsi itu ya, panjang banget itu. Panjang kalau dibandingin yang satu kata itu ya gitu. Kayak misalnya skripsi kakak tuh analisis pemberitaan Gubernur Jawa Barat di harian Pikiran Rakyat dan Inilah Koran tuh panjang kalau ditulis ya. Gitu. Nah, jadi singkat ini juga akhirnya menjadi relatif. Tapi setidaknya kita bisa membatasi yang dimaksud singkat di sini ya paling enggak membentuk paragraf lah gitu ya. Gitu, enggak sampai membentuk paragraf yang berbaris-baris gitu. Jadi dia biasanya berbentuk frasa gitu ya. Yang ketiga, provokatif. Nah, menarik ya. Jadi judul yang provokatif, yang menarik juga termasuk judul yang baik di situ ya. Jadi membuat orang tergugah untuk membaca, tergugah untuk menonton gitu ya kalau misalnya di YouTube. Bahkan kakak nggak jarang juga tuh gara-gara judul YouTube, kakak ngeklik itu video gitu ya. Meskipun kadang ketipu juga. Itu kalau judul yang terlalu menekankan provokatif itu disebutnya apa tuh? Kalau di YouTube itu namanya tuh clickbait ya, benar Ferry ya. Benar. Jadi sampai ada karakter judul YouTube yang terlalu menekankan kemenarikan itu disebutnya clickbait gitu. Terus judul yang baik juga dia harus terarah ya, tidak terlalu umum gitu. Jadi terarah di sini tuh biar yang baca tuh tidak kemana-mana gitu pikirannya. Tidak misalnya ya cerita tentang dongeng-dongeng hewan gitu. Misalkan yang diceritakan itu si kancil, si buaya, si singa, tapi di situ eh, ceritanya itu berfokus ke si kancil, maka kita bisa arahkan judulnya misalkan dongeng si kancil. Itu kita nggak perlu tulis semua nama hewan di situ, sampai figurannya juga kita tulis, nah gitu nggak perlu gitu ya. Meskipun memang kan diceritakan Kak di teksnya ya, betul sih kalau diceritakan, tapi kan ingat ya judul itu harus terarah dan juga biar singkat juga kan, jadi bisa juga si kancil. Meskipun di situ kalau kita analisis ternyata ada 20 tokoh binatang di situ. Nah, itu biar terarah karena si kancil yang jadi tokoh utamanya di situ nggak apa-apa. Nah itu ya. Jadi ada 4 kriteria judul yang baik gitu. Nah, tapi ketika di soal itu kita jangan langsung berekspektasi keempat-empatnya akan ada gitu ya. Jadi misalkan nyari jawaban A, B, C, lalu kita cari mana ya judul yang kira-kira memuat 4 kriteria ini. Nah, pada praktiknya, pada saatnya ya, ketika di soal ternyata kadang-kadang nggak semuanya muncul gitu. Nah, lalu kita harus ada poin yang menjadi prioritas di sini. Nah, poin yang menjadi prioritas itu adalah yang relevan ini ya. Nah, jadi poin relevan ini bisa dikatakan juga yang wajib ada di setiap judul gitu, mau itu judul film kayak film, judul teks dan sebagainya. Nah, contoh misalnya gini. Yang A itu ketika kita analisis ya, dia ada 2 nilai lah atau 2 kriteria. Satu dia itu relevan, dan dia itu singkat gitu ya. Sementara
Yang B sama C misalkan kita ada eliminasi, lalu ada jawaban yang mendekati yaitu D. Nah, yang D itu dia itu singkat, kemudian provokatif, kemudian terarah ya. Nah, kalau dilihat dari tiga kriteria gitu kan, kalau tiga kriteria, kalau lihat dari tiga kriteria itu yang D itu ada tiga ya, tuh ada tiga kriteria. Kalau A cuma dua, tapi ingat yang A itu meskipun dua dia ada unsur relevannya, unsur yang wajib ada ya. Judul kan harus sesuai gitu. Maka kita mau gak mau pilih yang A gitu ya. Gitu. Ditambahkan kalau yang provokatif itu sangat subjektif gitu. Bisa jadi ya menurut kita provokatif gitu ya, bisa jadi menurut orang lain ya. Jadi yang relevan ini harus benar-benar ada di judul gitu ya. Oke, itu ya. Yang belum screenshot, silahkan screenshot terlebih dahulu di SS ya, sebelum kakak pindah ke slide berikutnya. Oke, 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kakak pindah ya. Kalau ada yang terlewat, langsung di kolom chat aja, Kak. Belum gitu ya. Gampang bisa dibalikin lagi. Oke, nah sekarang bagaimana menentukan judul? Nah, menentukan judul itu bisa dengan cara menentukan tema atau gagasan utama. Nah, ini yang tadi kakak bilang ya, masih ada kaitannya sama ini sama materi sebelumnya. Jadi biasanya ya, kalau kita menentukan judul itu kan kita baca dulu paragrafnya gitu kan. Misalnya ada 2 paragraf gitu. Nah, lalu kita nyari judulnya tuh. Nah, ketika judul kan ada jawaban A, B, C, D ya. Nah, biasanya kalau udah, aduh, lupa lagi nih gitu kan. Nah, ketika lupa itu biasanya kita malah baca ulang di sini. Nah, sebetulnya kalau ada lupa-lupa kayak gitu sih sangat manusiawi, sangat wajar gitu ya. Tapi gimana caranya biar efektif, biar gak kita baca ulang. Nah, salah satunya kita bisa menentukan gagasan utamanya. Jadi begitu di ABCD-nya itu bingung gitu ya, kita gak perlu baca sampai semua teks. Nah, kita tentukan gagasan utama dari sambil baca itu. Kalau baca pasti, tapi sambil baca itu kita tentuin dulu gagasan utama masing-masing paragraf. Jadi begitu di jawaban ada kebingungan ya. Nah, di jawaban sini ada kebingungan, pas kita balik lagi itu kita tinggal baca gagasan utama gitu. Nah, menentukan judul gagasan utama itu ada yang dua lebih banyak paragraf gitu ya. Nah, kita sebut beberapa paragraf kita singkat dengan PRG, atau ada juga yang cuma 1 paragraf. Nah, bagaimana dengan yang susah dulu nih ya, yang beberapa paragraf. Nah, menentukan judul yang terdiri dari beberapa paragraf, caranya adalah satu, tentukan dulu ide pokoknya ya, tentukan dulu ide pokoknya. Gitu, tentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf gitu. Misalnya tadi ada 2 paragraf, berarti kita tentuin dulu ide pokok paragrafnya, kan kemarin sudah diajarin ya. Ide pokok itu bisa di awal ya kan, bisa di akhir. Kayak gitu. Jadi sambil baca tuh sambil kita tentuin ide pokoknya dulu. Nah, setelah dapat ide pokok, barulah kita rangkum ide pokoknya itu, gitu yang judulnya yang mewakili rangkuman ide pokok. Gitu. Jadi misalnya ada tadi contoh lagi lah 2 paragraf lagi gitu. Nah, sambil baca tuh sampai kita tentuin. Nah, ternyata sambil menentukan tuh kita, wah ketahuan nih, ternyata ada di sini nih ide pokoknya. Nah, di paragraf 1 ada di awal, di paragraf keduanya ada di akhir. Jadi nanti ketika nyari judul tinggal nyari gagasan yang mewakili gagasan di awal. Jadi kita tinggal bacanya yang itu aja, yang gagasan utamanya aja gitu. Yang ininya aja. Nah, yang ininya aja nih gitu. Gak harus semuanya. Kalau semuanya itu pasti waktunya juga terkuras ya. Kita juga lebih capek karena harus baca lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi caranya itu dengan menentukan ide pokoknya dulu. Oh ya, belum di CSS yang tadi ya. Oke. Nah, sebelum slide sebelumnya silakan di SS dulu yang ini ya. Oke. 5 detik lagi ya. 5,
4, 3, 2, 1. Oke, kita ke slide sebelumnya karena ada yang belum tadi. Nah, ini silakan. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip, sama-sama. Nah, sekarang tadi kan yang beberapa paragraf sudah ya, yang ini. Sekarang kita ke satu paragraf. Nah, bagaimana kalau yang satu paragraf? Nah, ternyata caranya juga sama aja, teman-teman. Caranya adalah dengan menentukan ide pokoknya juga, gitu ya. Nah, bedanya apa kalau misalnya ininya sama? Bedanya sih lebih cepat aja, gitu ya. Jadi kalau ide pokok, kan ini kita baca paragraf gitu kan. Nah, berarti kalau sudah dapat gagasan utamanya ya sudah ya. Ya sudah kita langsung bisa tentukan judulnya merujuk pada gagasan utama yang kita tuju ini gitu. Jadi kita langsung kalau tadi kan harus dikumpulin dulu ya kan. Kumpulin dari 2 paragraf itu apa gitu ya. Kalau yang ini kan nah, yang lebih dari 2 paragraf kita di judulnya itu harus sesuai dengan poin ini sama poin ini, gagasan utama satu dengan gagasan yang kedua. Tapi kalau yang satu mah begitu udah dapat di gagasan utama, langsung kita cari judul yang paling mewakili gitu. Itu aja sih bedanya gitu dan pasti lebih cepat karena kan cuma 1 paragraf. Jadi dari metodenya mah sama ya, merujuknya mah ke ide pokok juga gitu. Nah, silakan sambil screenshot ya, sambil kakak jelasin. Ini coretannya udah beres kok. Gitu. Jadi dengan menentukan ide pokok, nah kita bisa menentukan judul juga. Nah, jadi pentingnya di sini materi ide pokok itu bisa menentukan judul ya, selain menentukan ide pokok sama jenis paragraf ya, kita juga bisa digunakan untuk mencari judul gitu. Nanti bisa juga digunakan untuk mencari kesimpulan juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita langsung ke latihan aja nih ya, biar ini kan masih hangat nih materinya, teorinya gitu. Jadi langsung kita terapkan, langsung kita praktikan nih cara mencari judul. Oke, biasakan untuk mengisi soal, baca dulu soalnya ya. Nah, ini yang ditanyakan judul. Oh, judul berarti mau gak mau harus kita baca semuanya ya, karena ada juga yang kalau kita baca soal cuman paragraf 2-nya aja. Kalau ini kan judul, kalau judul mah otomatis yang kita baca ya semuanya ya. Oke, jadi kita baca ingat tadi sambil nyari gagasan utamanya ya, gitu. Jadi jangan cuma sekedar baca, cari juga gagasan utamanya. Oke. Di sini paragraf 1 dulu ya. Rektor seluruh Indonesia yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi MRPTNI menyebutkan telah menyiapkan protokol kesehatan virus corona. Nah, di sini ngomongin rektor ya, udah nyiapin apa? Nyiapin protokol gitu. Hal itu, nah di sini ada kata hal itu. Hal itu tuh masih ingat di materi kohesi. Nah, di materi kohesi itu dia masuk kohesi apa nih? Wah, Yazid udah jawab aja nih. Oke, kita kita ini dulu, tahan dulu jawaban Yazid ya. Oke, betul, acuan ya. Nah, Ahmad Gunardi. Ya, jadi acuan. Nah, ini juga sekaligus mengkonfirmasi ya kalau si kalimat 2 itu adalah kalimat penjelas ya. Nah, jadi karena kalimat 2-nya kalimat penjelas, berarti otomatis gagasan utamanya ada di kalimat 1. Oke. Jadi paragraf 1 itu gagasan utamanya udah dapat nih, ada di kalimat ke-1 ya. Gitu. Sambil nandain. Jadi nanti kita pas balik lagi ke teks tuh cukup kita tekankan di gagasan utamanya. Sekarang paragraf 2. Ketua MRPTNI Jamal Wiwowo menyebutkan para rektor, diulangi lagi nih rektornya, para rektor perguruan tinggi menyepakati. Apa yang disepakati oleh para rektor ini? Yaitu tetap melaksanakan jadwal semester awal 2021, 2020-2021. Keputusan ini, nah lagi-lagi ada pengacuan ya. Sekaligus nomor 4 itu berarti kalimat penjelas gitu. Ininya itu kan merujuk ke kalimat ketiga. Namun juga ada konjungsi dia. Berarti mempertentangkan kalimat sebelumnya. Namun dia mengatakan bahwa akan ada penyesuaian harus dilakukan para rektor. Nah, rektornya mulai muncul lagi. Dilakukan para rektor perguruan tinggi dalam merespons kondisi di tengah pandemi virus corona. Oke. Nah, ini juga
di paragraf kedua ini juga ada di kalimat satu juga ya. Gitu. Jadi sama-sama di kalimat satu. Berarti ini dua-duanya paragraf deduktif. Oke. Nah, bisa kita tandai ya, tandai dengan tanya nanti kalau coret-coret tandai aja gitu ya. Tandai. Kalau ketika hari-harinya kan kalian nggak bisa coret-coret kayak gini, ya udah ditulis di kertasnya aja ya, di kertas yang disediain tuh. Tandai aja kalimat satu gitu, masing-masing paragraf. Oke, nah ini judulnya silakan. Kira-kira judul yang sesuai yang mana ya? Oke, nah di sini juga udah ada yang jawab juga ya, Atia sama Yazid. Gitu. Oke, yang lain silahkan kira-kira jawabannya apa ya? Nah, boleh nih, mumpung ada polling ya. Nah, silahkan kita di polling aja, kita manfaatkan pollingnya nih. Nah, kakak kasih waktu berapa detik ya? 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lihat, lihat, lihat. Itu apa tuh? Dino, 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 Dino. Ninonya nangis itu, Ninonya tuh. Nah, coba diedit dulu Ninonya biar dia nangis ya. Oke. Nah, kita kakak tutup ya pollingnya. Dan di sini ternyata hasilnya banyak yang memilih jawaban A. Oke. Meskipun yang lain juga ada nih ya. Yang B, D, E. Tapi kebanyakan yang A. Apakah betul yang A? Coba kita cek ya. Jawabannya adalah iya betul, yang A ya. Nah, berarti jawaban teman-teman benar nih. Yang A. Kenapa yang A? Nah, di sini kan ada kata rektor se-Indonesia karena memang fokus pembahasannya memang rektor tuh ya. Nah, di sini rektor dibahas, kemudian di kalimat kedua juga ngebahas rektor lagi gitu. Terus siapkan protokol corona gitu. Nah, di kelas sebelumnya pas kakak ngajar itu ada beberapa teman-teman ya yang isi yang jawab E gitu. Nah, E juga sebenarnya kalau di secara sekilas seolah-olah memang agak cocok juga nih jadi judul ya yang E itu ya. Kalau di kelas ini tadi cukup kontras tuh antara A dengan jawaban yang lain, kebanyakan yang A. Di kelas sebelumnya, sebelum di hari kemarin itu beberapa ada yang pilih E gitu. Nah, yang E ini kesalahannya ya, kesalahannya itu kalau E itu di sini strategi. Nah, strategi di sini kan banyak ya cakupannya gitu. Kalau di sini kan spesifik nih, kan ingat kriteria judul itu ada yang terarah kan. Nah, di sini lebih terarah dia karena di sini siapkan protokol corona gitu. Kalau strategi di sini kan bisa ngomongin protokolnya gitu ya, bisa ngomongin dari KBM-nya dan sebagainya lah gitu. Kalau ngomongin strategi perguruan tinggi di masa pandemi gitu. Kalau ini kan spesifik ke protokol aja tadi teksnya ya. Jadi yang salahnya yang itu. Sisanya ini sih kurang relevan juga telah melaksanakan perkuliahan. Rektornya aja nggak dibahas ya. Terus perguruan tingginya juga nggak. Pandemi tak kunjung berakhir, apalagi yang C ini ngaco banget. Yang D antisipasi corona di PT. Nah ini juga sama ya kayak D antisipasinya itu seperti apa gitu. Kalau yang akan lebih terarah siapkan protokol corona dan rektornya juga dibahas nih sesuai dengan gagasan utamanya ya. Gagasan utamanya kan ngomongin rektor gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya masih bingung lagi tuh tinggal dicek aja gagasan utama. Tapi tadi kakak pas suruh ngisi nggak ada yang request kak ke teks yang sebelumnya pengen lihat dulu. Nah nggak ada yang kayak gitu berarti memang udah kerekam. Nah itu lebih bagus lagi ya. Jadi kalau udah kerekam nih gagasan utamanya ya udah langsung jawab aja gak usah balik lagi. Itu lebih efektif lagi. Oke. Karena banyak yang betul, sip, mantap, good ya. Bagus, bagus. Salut. Oke. Kita lanjut ke, nah ini silakan mau screenshot ya. Ini soal pembahasannya sama aja sama yang kakak bahas tadi ya, cuman ini secara tertulisnya barangkali mau ada yang screenshot buat ngulang-ngulang lagi ya. Oke, 5 detik lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya, kita lanjut ke latihan kedua nih. Nah, kalau ini yang pasti lebih gampang ini malah, karena ini cuman satu paragraf. Kalau tadi kan dua paragraf ya,
Lihat dulu soalnya, biasakan ya, judul yang tepat paragraf di atas adalah, oke ini nanyain judul. Berarti ya kita harus baca semuanya ya. Di tengah virus corona yang kini membawa proses belajar online diberlakukan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Nah, di sini ngomongin PAUD hingga SMA berarti semua jenjang tuh ya. Salah satunya SMP Negeri 1 Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, lalu SMP ini, nah di sini ada kata ini lagi, menjelaskan. Nah, pertanyaannya menjelaskan kalimat 2 apa kalimat 1 nih? Gitu. Coba ya sambil diperhatikan si kalimat penjelasnya itu lebih menjelaskan kalimat mana. Guna mencegah pencegahan virus corona semakin luas, para guru sibuk berkomunikasi. Nah, di sini sudah menjelaskan suatu peristiwa ya. Nah, guru katanya. Otomatis guru mana ya? Guru SMP ya. Gitu. Karena sebelumnya kan ngomongin SMP melakukan proses belajar. Seperti apa sih proses belajarnya itu? Nah, para guru sibuk berkomunikasi melalui komputer dan telepon seluler. Gitu. Ini menjelaskan proses belajarnya di SMP gitu. Terus 5 nih, meski melakukan pola pembelajaran, boleh bahas lagi pola pembelajarannya secara online, namun guru, nah guru di sini guru yang sama ya, tetap berkewajiban memberikan bimbingan dan sebagainya. Dari monitoring yang dilakukan SMP 1 Kota Bekasi, nah dibahas lagi SMP-nya, peserta didik antusias. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu, gagasan utamanya, kalau kita gagasan utama kan bisa dilihat dari kalimat mana yang banyak dijelaskan. Kalau di antara 1 dan 2 ini yang lebih banyak dijelaskan kalimat 1 atau 2 nih? Boleh kalian chat. Nah, banyak yang udah balas private message ke kakak ya. Nah, banyak yang kalimat 2 kak. Iya benar, ini kalimat kedua ya. Jadi karena dilihat dari kalimat-kalimat penjelasnya yang lebih banyak mengacu ke kalimat 2 gitu. Kalimat satunya itu kalimat pengantar ya, karena yang dibahas ini ternyata bukan PAUD sampai SMA. Kalau ini sebagai gagasan utama, kalimat itu pasti kan kalimat penjelasnya juga ngomongin SD-nya apa, SMP-nya bagaimana, SMA-nya bagaimana. Ternyata ini fokusnya lebih ke SMP. Oke, ya udah kita tandai itu gagasan utamanya di kalimat kedua. Jadi nanti ketika kita mentok gitu ya di jawaban, ketika ngisi jawaban kita bisa menekankan ke sini ke kalimat kedua ini sebagai gagasan utamanya gitu. Oke, kita lihat dulu jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Nah, kita pakai polling lagi ya, kita manfaatin nih. Di sini mumpung tersedia pollingnya. Oke, silakan. Yang sudah ada jawaban boleh langsung dijawab ya. Yang belum, waktunya berapa menit lagi nih? Berapa detik lagi ya? Paling ya 10 detik lagi lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, ini yang jawab baru 80-an nih. Oke. Oke, kakak tutup ya pollingnya. Ini dia hasilnya. Nah, banyak yang pilih yang B ya. Dan jawaban kedua yang C. Wah, ini berarti kondisinya sama seperti kelas sebelumnya nih. Jadi posisi pertamanya B, yang keduanya C. Oke, kita tandai ya. Nah, kita bahas juga nih. Kenapa B, kenapa C gitu. Oke, ini kakak stop dulu. Oke. Nah, ini jawabannya adalah yang ya B, betul ya. Jawabannya yang B gitu. Nah, kenapa yang B ini? Proses kan B itu bilang proses belajar ala. Sementara di sini strategi SMPN 1 Bekasi. Kesananya sama nih, SMP 1 Bekasi di tengah wabah virus corona. Kalau ini dalam menghadapi wabah virus corona. Di sini yang paling menonjol perbedaannya, B sama C itu, kalau B itu proses, kalau C itu strategi gitu. Nah, di sini Ferry nambahin nih. Kalau C gak jelas strategi apa dulu yang dulu ya, gak sih Kak gitu. Nah, kalau di sini strateginya sudah jelas ya, strategi virus menghadapi virus corona gitu. Nah, yang menjadi kesalahan di sini, coba lihat di kalimat penjelasnya. Ternyata di sini tuh
kalau dilihat dari kalimat penjelas itu melakukan proses belajar tuh kan yang dibahas tuh proses belajarnya ya. Terus di sini guna mencegah penyebaran virus corona, guru berkomunikasi. Nah ini kan menjelaskan proses belajar ya kan. Itu berkewajiban memberikan bimbingan gitu. Terus monitoring ya kan ini ngomongin proses belajar gitu. Nah, bukan strategi. Iya, terlalu umum juga betul. Fadli ya. Jadi kalau strategi di sini tuh dalam hal apanya gitu. Kalau di sini kan proses belajarnya nih. Sekali lagi yang B lebih terarah gitu ya, selain relevan dan lebih terarah. Kalau di sini yang C itu strategi itu luas. Bisa tadi salah satu contoh strategi itu kan bisa ngomongin protokolnya ya kan. Protokolnya itu seperti apa? Protokol lah, anggap aja protokol lah. Terus bisa juga prosesnya gitu ya. Nah, ini macam-macam, tuh terlalu umum ya gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Gitu. Kalau yang lain terlalu jauh, ya, apalagi yang A nih. Yang A itu PAUD hingga SMA kan yang fokusnya adalah ke SMP gitu. Yang D fokusnya ke siswa ya, antusiasme siswa. Padahal siswa di situ tadi cuma satu kali dibahas. Yang E gurunya gitu. Padahal guru itu adalah bagian dari proses belajar. Nah, itu. Ya, jadi jawabannya yang B. Oke, silahkan di screenshot dulu meskipun udah ada coret-coretnya ya. Oke, 5 detik ya buat SS. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas ya. Soalnya, ya ini soalnya nih. Oh, sama ini ya, maksudnya sama teksnya, sorry. Iya, betul. Silakan. Ya benar. Ini juga kalau ada pertanyaan nggak ada teksnya juga percuma juga ya gimana kita menganalisnya benar-benar. Sip. Ya, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Next ya, kita lanjut. Nah, oke, sebelum bahas kesimpulan untuk judul dulu, silakan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang judul? Nah, sebelum kakak lanjut ke simpulan nih. Kalau nggak ada yang ditanyain dari judul, ya udah kakak lanjut ke simpulan. Maaf, di sini ada pertanyaan ya. Kak, maaf, paragraf yang ide pokoknya di awal, namanya apa, Kak? Lupa. Ayo, yang lain. Boleh bantu nih, ada pertanyaan. Kalau paragraf yang ada di awal disebut dengan paragraf induktif atau deduktif kalau yang awal. Nah, deduktif ya. Nah, deduktif. Ingat aja huruf D ya. D itu depan. Depan itu kan awal. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, santai aja ya, salah ya. Kalau induktif di akhir ya, berarti karena deduktif awal, ya otomatis yang if satunya lagi induktif yang akhir gitu. Oke, kita lanjut ya ke simpulan. Nah, simpulan itu ternyata punya wujud yang beragam gitu. Apa saja wujudnya? Satu, bisa berupa ringkasan dari suatu teks ya. Nah, ini yang wujud simpulan yang biasa kita isi di soal-soal gitu. Jadi kalau simpulan ya udah kita pilih yang paling ringkas tapi masih mewakili teks gitu. Tapi ternyata simpulan juga bisa berupa komentar ya atau pendapat akhir. Jadi kalau kita cari yang relevan sama isi itu kalau disesuaikan gitu atau cari yang ringkas tapi mewakili kok nggak ada kak, jadi isinya kayak komentar-komentar doang, itu juga bisa ya. Komentar yang penting mengomentarinya itu tepat sinkron sama yang dibahas. Bisa juga masalah dan solusinya, misalnya teksnya itu berupa permasalahan lalu isinya itu berupa solusi juga boleh. Kemudian bisa pernyataan umum. Nah, kalau pernyataan umum berarti ini bisa diambil dari gagasan utamanya ya, kalau pernyataan umum. Kan di teks itu yang paling umum itu gagasan utama gitu. Terus bisa juga pemahaman terhadap setiap kalimat pada teks. Nah, itu kemudian kita melahirkan kesimpulan. Oke, silahkan di SS dulu ya untuk simpulan. Monggo, 5 detik juga. 5, 4,
3, 2, 1. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya ke selanjutnya. Oke, nah ringkasan. Nah, kalau ini mah ini hanya apa teori ya, teori tambahan ya untuk ringkasan. Nah, ini langsung di SS aja nih. Nah, ini kalau dari buku komposisi garis kerap, si ringkasan itu adalah cara yang efektif menyajikan karangan dalam bentuk yang singkat. Kalau nggak di SS juga nggak apa-apa lah ini ya, karena nanti yang paling bikin pahamnya tuh di analisis soalnya nih. Gitu. Ini untuk penguat aja. Kalau mau SS silahkan, nggak juga nggak apa-apa sih ya. Nah, karena nanti di pertanyaannya nggak ada apa sih pertanyaan menurut garis kerap nggak ada. Tapi kalau untuk nambahin referensi nggak apa-apa lah. Ini untuk penguat referensi aja. Nanti yang bikin makin pahamnya itu adalah di analisis soal ya, di latihan menganalisis soal. Oke, di SS dulu silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih, kita latihan menentukan simpulan. Oke, nah ini teksnya sudah ada. Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya adalah simpulan teks tersebut apa ya? Oke, coba ya kita baca dulu ya, sambil baca. Secara historis, menemukan makanan halal di belahan utara benua Amerika paling sulit. Kenapa sulit? Nah, dijelasin di sini nih. Hingga pertengahan 90-an, menemukan restoran layak dengan label halal hanya berbilang jari. Tuh. Itu sebabnya tahun 98 Syahid Amanullah menciptakan panduan restoran halal yang menjadi panduan vital bagi orang-orang yang ingin makan halal. Ia menyisir satu persatu tuh sampai dia belusukan nih si Syahid ini ya. Menyisir satu persatu restoran di Amerika ya. Nyari gitu mana yang halal. Dan dia menemukan berapa? Hanya 200 gitu. Hanya menemukan 200 restoran saat itu. Yang informasinya dia dapat dari mulut ke mulut atau internet. Nah, bandingkan dengan kondisi hari ini. Nah, emangnya berapa? Situs Anonullah menawarkan lebih dari 7.000. Wow, 7.000 ya restoran halal. Berarti ini yang awalnya hanya berbilang jari alias 200 itu ya. Sekarang itu lebih dari 7.000 gitu. Restoran halal di Amerika. Nah, kira-kira kalau disimpulkan apa ini ya? Coba nih. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Kita kasih polling lagi ya. Nanti jawabannya di polling aja. Biar ketahuan secara umum lebih banyak pilih yang mana. Boleh, silahkan. Boleh dibaca-baca dulu ya, kira-kira yang mana. A, restoran halal di Amerika mengalami peningkatan. Kalau B, restoran halal di Amerika tidak seperti sebelumnya. Yang C, restoran halal Amerika disukai banyak orang. Yang D, restoran halal Amerika mudah diakses. Yang E, restoran halal di Amerika tidak mahal. Oke, 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Kita tutup pollingnya ya. Nah, pollingnya kita tutup. Nah, oke, ini dia hasilnya. Nah, ternyata banyak yang jawab A ya. Apakah betul yang A? Jawabannya adalah yang iya, betul yang A ya. Nah, benar. Mengalami peningkatan gitu. Peningkatan di situ kan mewakili tadi ya, mewakili 200 yang menjadi lebih dari 7.000 itu. Gitu. Dan fokus utamanya yang dibahas adalah restoran halal di Amerika gitu. Sulitnya nggak ada Kak, kan sulitnya itu jangan dilihat dari sulitnya, tapi yang awalnya sulit sekarang jadi ada 7.000 ya. Sulit itu terwakilnya di 200 ini gitu. Nah, gitu 200 ini hasil dari kesulitan dia mencari restoran. Terus tadi juga ada yang semua jawaban ada ya. Nah, kemudian di jawaban kedua tuh banyak yang pilih D ya. Nah, yang D.
restoran halal di Amerika mudah diakses. Nah, kalau mudah diakses berarti yang mudah diakses itu berarti kita mudah untuk menemukan. Nah, kalau di sini kan nggak bilang mudah untuk menemukan ya, tapi di sini tuh bilangnya ada sekarang tuh ada 7.000 gitu ya, 7.000. Nah, kan kita nggak tahu lokasi 7.000 itu lokasi dengan rumahnya dekat apa enggak gitu, medan yang dilaluinya. Nah, jadi kalau di sini kan fokusnya ke jumlah ya. Nah, kata kalau dibandingin sama restoran secara umum kan bisa jadi masih sedikit juga gitu. Misalkan dari 5 juta restoran itu 7.000. Nah, jadi kalau yang di situ tuh nggak menjelaskan mudahnya ya, tapi lebih ke ini sih, lebih ke ada peningkatannya dari 200 ke 7.000. Jadi jawabannya sih yang A ya, betul ya. Oke, itu jenis simpulan. Nah, ini kalau dilihat dari jawabannya ini jenis simpulan ringkasan ya. Tuh. Karena mewakili itu ya, peningkatannya itu 207.000. Oke. Nah, sekarang ke oh ya, mau SS dulu silahkan. Nah, terkait sama kata peningkatannya, Kak. Nah, peningkatan itu kan mewakili itu ya, dari 200 ke 7.000-nya. Oh, soalnya benar, soalnya nih. Silakan nih teksnya ya. Kalau teksnya panjang memang Kakak pecah jadi dua ini ya, jadi dua halaman gitu biar teksnya juga bisa diperhatikan baik-baik. Oke, cukup ya. 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, ini satu lagi. Waktu kita terbatas ya teman-teman sampai 16.30 nih. Berarti kurang lebih 10 menitan lagi. Oke, sekarang ke jenis simpulan yang kedua nih. Nah, jadi simpulan kedua kita bikin cepat ya. Jadi simpulan kedua ini hati-hati ya sambil baca nih. Salah satu dampak positif globalisasi ekonomi adalah semakin mudahnya memperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat. Oke, ini ngomongin dampak positif ya. Nah, terus juga dampak positif lainnya, teknologi bisa terbuka sangat lebar. Akan tetapi kondisi ini juga bisa berdampak buruk. Berarti selain dampak positif juga dampak negatif nih gitu. Masyarakat kita cenderung hanya dijadikan objek pasar. Misalnya, di sini kasih contoh ya, kasus motor gitu ya. Indonesia hanya menjadi konsumen, sementara keuntungannya dibawa ke Jepang. Nah, jadi di sini menampilkan dampak positif dan dampak negatif. Lalu mana jawabannya? Oke, jawabannya kakak kerucutkan jadi dua ya. A, B, silakan. Tulis di polling ya. Kakak kasih waktunya langsung 10 detik ya. Oke, silakan 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri ya pollingnya. Dan hasilnya banyak yang pilih yang B. Nah, ini kelas sebelumnya juga banyak yang B juga nih. Nah, tapi jawabannya sayang sekali bukan B. Jawabannya itu adalah yang A. Lah, kok bisa Kak yang A? Nah, kenapa sih? Oke, coba kita perhatikan yang B ya. Yang B itu di sini dijelaskan globalisasi hanya menguntungkan negara maju. Keuntungan itu kan bisa disebut positif ya, dampak positif. Dampak positif kan keuntungan. Sementara kan di teks sendiri Indonesia tuh ya dapat juga ya dampak positifnya gitu. Apa ini dapat barang impor. Jadi kalau dari kalimat yang B ini, jadi seolah-olah negara seperti Indonesia itu nggak dapat keuntungan gitu, karena kalimatnya hanya menguntungkan negara maju gitu. Nah, jadi hanya menguntungkan berarti Indonesia yang negara berkembang dia nggak dapat dong gitu keuntungannya. Padahal di teks dijelaskan jelas ya kalimat pertama, kalimat kedua. Sementara negara berkembang seperti hanya menjadikan objek pasar ya. Kalimat yang ini sih nggak masalah ya. Yang salah itu di sininya hanya menguntungkan negara maju. Lalu kenapa yang A? Nah, yang A kalau dibanding yang B ini masih relevan juga ya. Kita harus meningkatkan kompetensi agar menjadi pemenang pada era globalisasi ini. Nah,
Ini kalau kita lihat kata-katanya ya, pemenang di sini nggak ada kata pemenang itu gitu. Terus globalisasinya ada, tapi pemenangnya nggak ada. Gimana tuh Kak? Nah ini kan lihat ada jenis simpulan yang berupa komentar ya. Kalau dijadiin komentar masih relevan nggak sih? Nah masih ya. Pertama karena masih ngomongin era globalisasi ya. Gitu. Kemudian untuk meningkatkan kita harus meningkatkan kompetensi agar menjadi pemenang. Nah, menjadi pemenang di sini kan bisa diartikan supaya kita lebih banyak dapat keuntungannya, lebih dapat plusnya dibanding yang negatifnya gitu. Jadi kalau jadi pemenang itu lebih otomatis itu bisa ditafsirkan lebih dapat keuntungannya dibanding negatifnya gitu ya. Nah, itu yang A. Itu ya yang kalau B dia otomatis nggak ada positifnya berarti kalau yang B itu salah. Terus yang di kelas sebelumnya banyak yang D juga nih. Kalau D itu salahnya dampak buruknya lebih besar dibanding dampak negatif. Nah ini salahnya di sini. Sementara teksnya nggak bilang kalau dampak positif, dampak negatifnya lebih besar itu enggak ya gitu. Enggak bilang kayak gitu, cuman ngejelasin ini dampak positif, ini dampak negatif. Jadi nggak bisa juga disebut lebih besar negatifnya loh gitu. Kan ini juga yang ditampilkan hanya contoh dari masing-masing positif, hanya negatif. Gitu. Nah itu ya. Nah jadi ini ada lumayan juga nih di soal-soal seperti ini. Yang D termasuk momentari maksudnya mengomentari gitu ya. Mengomentari ya bisa disebut mengomentari. Cuman di situ dia nggak sesuai sama teks ya. Jadi kalau mengomentari juga kesimpulannya juga harus masih jangan keluar dari teks ya. Maksud keluar dari teks itu jangan kesimpulannya juga jangan sampai salah gitu. Di sini kan bilangnya dampak buruknya lebih besar. Padahal di teksnya kita nggak bisa menyimpulkan kalau dampak buruknya lebih besar gitu. Karena kan yang ditampilkan ini positif loh, ini negatif. Dan itu yang ditampilkan hanya contoh. Kalau dibuka semuanya kan kita nggak tahu juga tuh jumlah yang sebenarnya itu apa. Gitu. Nah, itu. Silakan di screenshot. Oke, karena waktunya tinggal 6 menit lagi, kakak lanjut ya ke bahasan selanjutnya. Selanjutnya itu adalah ada tentang penalaran nih teman-teman. Oke, penalaran nanti ini akan muncul di PU ya, penalaran umum. Nah, kalau tadi simpulan itu muncul di PU dan PPU. Nah, kalau penalaran ini jelas di PU. Nah, jenis soal penalaran itu ada dua ya. Yang pertama mengolah informasi pada teks, yang keduanya mengolah informasi pada infografik. Nah, infografik sendiri itu jenisnya bisa berupa bagan ya, bisa berupa grafik, bisa berupa persentase gitu ya. Pokoknya sih biasanya berbentuk data gitu ya, berbentuk data dan ada infografik. Infografik itu gambar lah gitu, gambar yang menjelaskan data-data. Oke, nah di sini biasanya ya dari kalau kakak amati dan dari pendapat teman-teman yang udah ngalamin soal ini, katanya ya lebih lebih gampang yang ini gitu, lebih gampang yang infografik. Nah, menurut kakak sih gitu juga ya, lebih gampang yang infografik juga. Karena kalau yang infografik itu dia satu cara mencari jawabannya lebih cepat dan kedua untuk memastikan jawaban itu benar apa salahnya juga lebih mudah juga gitu. Enggak kayak teks nanti kita bandingin nih ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, tapi kunci dari mau itu dia yang mau yang teks, mau yang infografik itu adalah benar-benar memahami informasinya. Kalau udah paham informasi itu pasti bisa mengisi soal ini. Oke. Nah, kita langsung aja ke contoh soal latihan. Kalau yang belum nanti bisa di akhir ya, Kak, belum yang slide ini. Nah, coba yang ini dulu ya, yang teks ya. Berdasarkan paragraf 1, ini paragrafnya, mana pernyataan yang benar. Nah, yang benar ini langsung ke jawaban aja ya, karena jawabannya soalnya waktunya dikit lagi. Jawabannya adalah yang B gitu. Sepanjang 2004-2019, nah kalau ada angka kayak gini itu bisa digunakan untuk langsung pencarian gitu ya.
Nah, ini karena 2004-2019 nih. Komisi Anti Rasuah telah memproses pidana 114 kepala daerah. Nah, ini sama dengan yang ini, Komisi Anti Rasuah memproses pidana 114 kepala daerah gitu. Nah, ketika mengisi kan kita nyari-nyari jawaban gitu ya. Kalau ini kan langsung dikasih tahu jawabannya. Ketika proses mencari nih, kita bisa gunakan angka-angka ini nih untuk mensinkronkan dengan teks, sesuai nggak sih gitu. Kan ini ada angka 12, ya udah cari angka 12 di sini. Sama nggak? Nah, ini kan ada di sini 12 gitu. Terus ada 17, 74, 23 nih, 17, 74, 23 sama nggak sih gitu. Jadi angka-angka itu bisa mempercepat kita sebenarnya untuk mencari jawaban ya. Cuman kalau ini kan jawabannya udah B ya gitu. Oke. Nah, itu contoh yang teks ya. Selanjutnya ke infografik. Nah, kalau infografik kayak gini, jadi disajikan sebuah info gitu. Nah, yang mau isi ini aja deh. Berdasarkan infografik di atas, jenis perkara terbanyak kedua adalah, oke, yang mau jawab silahkan di polling ya. Oke. Yang belum SS boleh nanti ya kakak balik lagi. Ini biar ini dulu. Biar kejar tayang dulu, biar semua slide-nya tertampilkan sampai waktunya akhir ya. Oke, silakan. 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri pollingnya. Dan ini hasilnya. Banyak yang pilih yang E ya. Oke, yang E, penyalahgunaan anggaran. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya adalah terbanyak kedua. Nah, berarti kitanya sebenarnya nggak usah nyari di sini, karena di sini itu yang ditanyakan kan jenis perkara nih. Kalau jenis perkara kan ini ya. Jenis perkara pertama ini, lihat di total nih. Suap gratifikasi, itu yang pertama ya. Yang keduanya apa? Ini dia penyalahgunaan anggaran urutan kedua. Nah, jadi jawabannya betul, yang E gitu. Jadi lihat pertanyaannya supaya kita juga bisa tahu nyarinya di mana. Nah, ini kan jenis perkara. Oke, nah ini terus ada juga pertanyaan yang selanjutnya. Oke, yang ini silakan SS dulu kalau mau. Detik 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang belum ya, yang ini. Oke, yang ini. 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ada lagi yang belum? Yang belum SS? Sudah ya? Oke. Ini soal bonus ya. Nah, soal bonus nih. Berdasarkan infografik di atas, pada rentang tahun berapa paling banyak terjadinya kasus korupsi? Nah, kalau tahun di sini nih. Jawabannya antara D dan E, ayo mana jawabannya? Langsung di kolom chat aja ini mah. Kalau D itu 2016 sampai 2018 berarti segini. Kalau E 2015 sampai 2017 berarti yang ini. Tinggal dihitung aja ya jumlahnya. Jawabannya adalah yang D ya. Oke, yang D jawabannya. Oh, bukan yang A, Kak. Kalau yang A itu kan ini 2004 2013, 8 tambah 34 berapa? 42. Nah, coba bandingkan dengan D 2016 sampai 2018. 2016 4, 2017 ini 17, 17 tambah 4 21, 21 tambah ini 30, 51. Nah, 51. Ini banding dengan tahun yang lain ini paling banyak ya. Silakan kalau mau hitung sendiri ya. Oke. Silakan di SS. Yang ini dulu silakan SS. Sebelumnya ada yang belum SS belum? Boleh. Yang sebelumnya itu berarti yang ini ya, yang grafik juga.
Yang ini ya. Oke. Ngomong sebelum ini. Yang ini. Oke, silakan DSS. Oke. Nah, baik teman-teman, waktunya sudah habis ya. Nah, bagi kalian yang masih ada pertanyaan ya yang mengganjal dan belum sempat ditanyakan di sini, itu bisa dibawa ke konsultasi di lokasi Nurul Fikri, boleh tanyain aja, bisa konsultasi nggak? Atau bisa juga konsultasi langsung di fitur aplikasi ya, fitur konsultasi di aplikasi gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah kakak senang banget juga karena dari pertanyaan-pertanyaan di polling lebih sering memunculkan banyak jawaban yang benar ya. Oke, good. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Nah, kakak akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kakak kembalikan ke Kak Alia. Silakan Kak.